Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini nggak tahu mau di publish atau di upload di YouTube mana ya, iRecall atau saya pribadi ya. Yang penting podcast. Oke. Nice one. Ya, jadi teman-teman, kalau kemarin kita ya, terutama di podcast saya itu saya menghadirkan tokoh atau sosok yang inspiratif ya, yaitu Uni Adel ya. Ini yang belum nonton podcast sebelumnya dengan Uni Adel, silakan bongkar-bongkar ya YouTube saya. I think I will watch it. Jadi Uni Adel itu adalah alumni program FLTA ya, Fulbright dari Amerika ya. Pas banget ketika beliau balik dari Amerika, saya tarik untuk podcast gitu. Oh, you got the chance. Ya, gitu. Nah, sekarang ini ada sosok yang luar biasa juga, yaitu Uni Dina Aprianti. Thank you so much for having me. Ya, Aprianti apa Apriati? Aprianti. Aprianti. Jadi sama ini kebetulan orang Padang. Ya, keluar bahasa Padang. Keluar bahasa Padangnya. Sama dengan itu ya, Fadia Aprianti itu main badminton. Oh, mirip Fadia? Namanya ya. Sama-sama lahir bulan. Sama bulan November apa? April, Aprianti. Oh ya, Aprianti. Ya. Oke ya, jadi ini alhamdulillah beliau hadir di depan teman-teman semua ya. Ini saya kira sangat disayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti video ini ya, karena jarang-jarang bisa ketemu dengan Uni ini ya, Uni Dina gitu kira-kira. Ya, mungkin Uni Dina bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya terima kasih Ida Fikri sudah mengundang saya ke podcastnya, and then most of all terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk datang ke Yogyakarta untuk mempresentasikan paper saya yang saya tulis selama di Inggris, and then it's really a good chance for me to come back to Yogyakarta again because I came here sekitar tahun 2009 untuk lomba bahasa Inggris tingkat nasional, waktu itu mewakili Sumatera Barat. SMP, benar. Masih kecil banget. Ya, masih kecil banget waktu itu. And then it's really an impressive memory for me. I always wanted to come back to Yogyakarta, but I never got the chance. Even though waktu itu udah tinggal di Jakarta, beli tiket, tapi terpaksa harus di-refund karena waktu itu seleksi Indonesia mengajar juga. And I refund the ticket. And then I never know that the chance come from you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi it's really nice. Momennya sangat tepat sekali. Momennya gitu sangat tepat sekali. Dan akhirnya kita ketemu di Yogyakarta. Alhamdulillah. Ya ini kebetulan kami masih di Yogyakarta ya teman-teman ya. Jadi kalau di podcast iRecall ya ini saya nggak tahu nanti mau di-upload di kemungkinan besar sih di channel saya sendiri ya. Ini di channel Fikri Anda ya. Jadi dua channel itu harus di subscribe ya teman-teman ya. It's a must. Ya betul ya. Channel saya sendiri ya Fikri Anda, dan yang satunya iRecall ya. Karena itu ya isinya saya juga. Ya, jangan sampai bosan ya lihat wajah saya. Oke, jadi tadi belum disampaikan oleh Uni Dina ya, bahwa Uni Dina ini baru saja kembali dari Inggris. Ya, tepatnya sekitar bulan Oktober, tanggal 2 Oktober lalu baru saja landing di Indonesia setelah menyelesaikan beban-beban akademis. Betul. Baru saja landing di Indonesia, udah langsung di-guide sama seorang lelaki. Ya, selamat ya untuk Uni Dina atas pernikahannya. Thank you so much. Ya, dengan suami tercinta ya. Tinggal resepsi ya, Iya, tinggal resepsi insyaallah. Ini Anda tidak diundang. Ayo invite you ya. Ya, jadi alhamdulillah ya setelah lulus MTSOL ya atau MSc TESOL insyaallah. MSc TESOL. Oh, belum beres atau istilahnya gimana? So, jadi kan kita pulang ketika disertasi sudah selesai dikumpulkan. Betul. Nah, terus nilainya belum keluar sampai bulan Desember. Tapi yang pasti lulus kan? Insya Allah. Amin. Oke. Jadi tinggal, berarti nanti ada Dina balik lagi ke Inggris?
atau gimana? Nanti ijazah dikirim? Atau? Ijazahnya dikirim. I don't think I will come back karena kontrak dengan LPDP sudah berakhir. Habis, ya. Tiket pesawat Indonesia Inggris itu ya luar biasa. Aduh, impresif. Mending dibuat beli tiket untuk ke Arab Saudi ya. Ya, gitu. Ya, jadi Unidina ini baru saja kembali dari Inggris, tepatnya Birmingham atau Bristol. University Bristol, of ya. Bristol. University of Bristol untuk ya saat itu mengenyam pendidikan magister atau master in TESOL, MSc TESOL. Ya, pendidikan bahasa Inggris. Ini pendidikan bahasa Inggris, bahasa kitanya. Ya, bahasa kerennya TESOL. Nah, gitu ya. Dan itu sudah alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Oktober kemarin dan sudah kembali ke tanah air tercinta. Meskipun kalau dilihat dari Instagramnya seperti berat sekali meninggalkan Bristol gitu ya, UK gitu kira-kira. It's really a hard one. Okay, ya. Especially on the night I left the UK, it's just I feel Malamnya, like ya. I don't know when I will come back to this country. Tapi bukannya ini nggak apa-apa ya, kita sambil langsung saja. Kalau ya teman-teman juga mungkin di video sebelumnya sudah tahu ya, kalau saya juga pernah ke luar negeri ya, terutama Amerika dan juga ke Belanda gitu. Kalau di awal-awal kita di luar negeri itu kan, apalagi untuk studi, itu malah terjadi yang namanya homesick ya. Homesick. Itu mungkin cobalah Dina bisa menceritakan ya. Tapi sebenarnya aku kayak nggak dapet homesicknya gitu deh. Oh, gitu soalnya ya? udah biasa merantau. Okay. Jadi udah biasa jauh dari orang tua sejak zaman kuliah dari 2018. Aku lebih banyak kangen ke makanannya. Iya, ya homesick itu kan salah satunya kita kangen makanan gitu. Iya. Jadi orang tuaku pun udah biasa aku jauh gitu. So I don't think they really suffer that much missing me. Your awareness ya. Iya, karena udah biasa jauh di Jakarta, di Padang aja. Di Jakarta itu apa? Kerja dulu. Jadi untuk persiapan beasiswa ini kan lumayan juga duitnya dulu ya untuk IELTS. Untuk mendaftar LPDP ya. Untuk mendaftar LPDP. So I prefer to work first di bidang yang bukan bidang mengajar biar dapat duitnya lebih banyak. Oh gitu. So before aku kerja di Traveloka. Oh gitu. Yes, di International Refund Analyst-nya yang kerjaannya nelponin maskapai luar negeri nyelesain masalah refund Traveloka sama maskapai luar. So I call them all. Gitu dulu kerja di Traveloka. For a year. 1 tahun ya. Istilahnya budak korporat. Tapi tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk memang kayak saving untuk persiapan IELTS, preparation IELTS-nya dulu. Karena memang it's not cheap to prepare this, meskipun LPDP free, tapi kan banyak waktu itu masih ada tes kesehatan ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Ya itu kan selalu berubah ya kebijakan. Regulasi LPDP selalu berubah dan I prepared it by working in Jakarta. Jadi kalau di corporate duitnya lumayan cepat. So I really firm my choice, like kerjanya pokoknya 1 tahun and then I will come back to Padang, prepare everything. Itu ceritanya setelah lulus S1 ya? Setelah lulus S1 and then work in Traveloka for a year. Terus bener-bener for a year coming back to Padang. Prepare everything and then COVID attacks. Wah, itu yang terjadi ya. So everything was cancelled around 2020 until 2021. But maksudnya cancel itu apanya? LOE dan sebagainya atau LPDP atau bagaimana? LPDP, karena LPDP nggak buka seleksi tahun 2020 cuman untuk PTUD waktu Jadi itu. Jadi belum sempat sampai mendaftar ya? Belum sempat, sedangkan kalau Dina tuh ujiannya agak sedikit berbeda dari Allah. Ini kan ada 3 step biasanya, ada IELTS, terus LOE, terus beasiswa ya. Betul. IELTS alhamdulillah first trial first hit. Nah, LOE 9. 7. Maksudnya IELTS-nya berapa? IELTS-nya 7, reading 8. Terus LOE-nya 9 malahan. Untuk beasiswa LPDP masuk, untuk ke kampusnya pun juga masuk. Nah, di LPDP ujiannya karena COVID tadi. Terus juga di tahun 2020. Itu 2020 ya? 2020. Nah, 2021 ceritanya I will call this moment as a moment of growth. Itu kayaknya yang menguji konsistensi selama itu, bener nggak sih mau sama impian ini.
I think Allah wanted to test me at that time, sekuat apa maunya ini gitu loh. So 2021 itu momen yang aku nggak mau manggil itu momen yang berat, tapi aku mau manggilnya moment of growth karena ya challenging. Karena waktu itu LPDP kan tahap satunya itu ada tes terbaru, tes bakat skolastik, yang untuk reguler tuh untuk anak social science sangat berat waktu itu. Maksudnya TPA ya. Ya, TPA. Matematikanya juga. Terus itu benar-benar 10 tahun gak belajar matematika, tiba-tiba barisan, deret, volume, kaget ya. Meskipun udah belajar, tapi yang namanya anak social science, language learner gitu udah nggak bagus gitu loh di matematikanya. LOE udah. Tahun itu LPDP bahkan kalau yang lulus tahap 1 langsung berangkat tahun itu. Itu pertama kali LPDP bikin regulasi yang punya LOE langsung berangkat. Tahun 2021 yang tahap 1. Langsung berangkat September. Nah, seleksinya dimulai Juni. Itu masa-masa mulai normal itu ya? Masa-masa mulai normal. Terus salah satu I have this dream together with my best friend. Jadi kita tuh sebenarnya bertiga. Nah, one of my best friend, dia tuh udah lulus LPDP dari 2019 karena dia tahap prasejahtera waktu itu. Beda passing grade ya. So dia udah nunggu kayak kita mau berangkat bareng nih. Kita mau berangkat bareng. Gitu. Dia udah and then I already got my LOE, sudah IELTS tinggal 1 ini LPDP aja. Gitu ya, tinggal LPDP ini aja. And then I failed. Maksudnya fail udah tes? Udah tes, tapi di tes bakat skolastiknya kena. Passing grade-nya nggak sampai? Passing grade-nya nggak sampai, sekitaran kurang 10 poin, 20 poin. It's very hurtful. It was very hurtful for me at the time. Apalagi keinginan untuk berangkat berdua ini sangat besar pada waktu itu. Itu maksudnya bestie yang di Padang? Iya, di Padang. Nah, kebetulan beliau berangkat duluan ke Bristol akhirnya, ditinggal. Dan kampusnya juga sama? Kampusnya juga sama. If you read one of my posts, itu kita berdua bestie banget dari zaman kuliah. And then now she is my sister-in-law. Seriously? So, gitu ya? I introduced him to my brother's brother, and then they got married first, then us. Sorry, saya kira dia adik dari suamimu sekarang. Bukan. Beda ya. Sebelum berangkat, jadi kita kayak hubungannya emang sudah ditakdirkan sedekat itu dari dulu kayaknya. Dan akhirnya menjadi sister-in-law ya. Sister-in-law dan ternyata sudah sudah kan tahun 2021 berat sekali ya. Ikut tahap 2-nya masih gagal. Tes bakat skolastiknya kan dibuka lagi bulan Agustus. Jadi ini ceritanya tes yang pertama gagal karena skolastik, sampai passing grade. Ya, tahap 2 ulang lagi sekitaran 3 bulan setelah itu. Skolastiknya lulus. Nggak lulus juga skolastiknya. Jadi nggak pernah sampai ke tahap interview. Nggak pernah sampai. So at that time I was like, aduh, apa emang bener ya ini jalan kita ya? Kok kayak semua jalan tuh tertutup aja, kok semuanya tertutup, kok nggak kebuka sama sekali ya gitu. Is it really for me jalan ini? And then I read a quote like, seberapa besar usahamu untuk menggapai mimpimu menunjukkan seberapa yakin kamu bahwa itu memang milikmu gitu. Betul ya. And jadi then diujinya ya perjuangan kita. Diujinya banget ya Allah. And then 2022 mungkin karena banyak banget yang terjadi tahun 2021 itu ya, banyak banget kesulitannya pokoknya yang I could not describe one by one. Tahun 2022 tuh Allah seperti berkata kayak gini ketika mulai, walk Dina, this is your way. Semuanya dimudahkan mulai dari LPDP itu yang punya LOE nggak perlu tes bakat skolastik. Ya, itu baru berarti ya. Itu baru 2022. So I just waited until interview. Jadi administrasi lulus gitu ya. Lulus. Tidak ada lagi tes bakat skolastik. Menunggu jadwal interview. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Jadi ketika itu Bristol tuh sebenarnya harusnya sudah expired di bulan Januari. Iya, saya mau tanya itu LOE-nya ya. Iya, LOE-nya kan sudah di bulan di bulan itu sudah di bulan Desember ya kalau nggak salah expirednya. Itu kekuasaan Allah juga, I guess. Mereka tetap mengeluarkan LOE unconditional. I don't know why. Mungkin karena pekerjaannya bahasa Inggris juga ngajar gitu dah. Jadi ketika mau apply LPDP itu, pas
LPDP sebelum bukanya, sekitar seminggu sebelum LPDP buka, LOE ini keluar, like I was already hopeless. Lah palingan conditional, jadi harus ini lagi, banyak lagi prosesnya, segala macamnya. Harus tes IELTS lagi. Pusing kan? Ternyata alhamdulillah kayak ketika ngeceknya, ya Allah, alhamdulillah masih unconditional. Alhamdulillah. Terus minggu besoknya langsung keluar LPDP yang punya unconditional LOE, nggak usah ikut tes bakat skolastik, langsung nunggu di tahap interview. Itulah ya kalau udah. Itulah ternyata ketika kita yakin kalau itu memang milik kita gitu, harus sepersisten dan sekonsisten itu. Mungkin itu yang mau Allah ajarkan di tahun 2021. Itu tahun yang berat untuk menggapai impian, apalagi diselingi dengan drama-drama COVID. Teman yang berangkat tahun 2021 juga ke Bristol harus mempersiapkan duit yang nanti di reimburse sama LPDP. Jadi mereka harus mempersiapkan uang karantina sekitar 40 juta waktu itu yang berangkat 2021. Jadi tapi akan diganti nantinya. Akan diganti, tapi harus nanti ini ya, harus disiapkan duluan. Waduh, 40 juta itu 40 juta ya ampun, sedikit ya. Bener. Jadi yang berarti Dina juga harus nyari uang itu. Nah, pas Dina tahun 2022 COVID-nya udah hilang, sudah vaksin ketiga, jadi UK nggak perlu karantina lagi dah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sampai di UK disambut sama yang sekarang sudah jadi kakak ipar, disambut di London Heathrow, terus kita di situ berpelukan dalam waktu yang lama, dramatis sekali waktu itu di London Heathrow, Kak. Oh, ternyata akhirnya ketika Dina datang ada yang menyambut, ada yang memperkenalkan Inggris, cara bayar sendiri. Karena di situ semuanya kan we do it by ourselves mandiri. Self-service everything. Self-service, everything is self-service. And then oh ternyata ini ya maksudnya. Dulu pas dia pergi, Dina yang membantu dari Padang semua keberangkatannya, meskipun nangis banget dalam hati ngelihat dia nangisnya pergi. Itu bukan dia pergi, tapi karena aku gak pergi juga. We should go together. Iya gitu kan, karena udah direncanakan. Dan karena kita berjuangnya bareng juga di Jakarta. Stres kerjanya bareng di Jakarta. Juga di Traveloka juga? Iya, jadi kita sekos bareng dulu. Satu ini teman. Ini bukan bestie lagi ya, tapi bestie of bestie. Jadi kita di zaman kuliah juga skripsian bareng, wisuda bareng, dan jadi iparan ini nggak pernah ada dalam kepala kita. Ya? Dan ternyata terjadilah apa yang harus terjadi. Takdirnya luar biasa sekali, alhamdulillah. Wah ini sebenarnya kalau mau dikorek lagi itu banyak ini ya yang bisa disampaikan oleh Unidina ini. Ya saya kira itu perjuangan yang luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berjuang juga untuk mengejar beasiswa atau juga terutama yang pengen studi di luar negeri ya. Ya ini Unidina kebetulan sebenarnya kemarin juga sempat mengisi webinar ya. Iya webinar Ericol ya, karena sayang sekali ya kalau ada orang-orang luar biasa seperti Unidina gitu ya, dan teman-teman yang punya prestasi seperti ini ya untuk tidak di-sharekan kepada kita ya, pada adik-adik juga dan teman-teman yang juga punya impian yang sama ya kan, untuk istilahnya studi di luar negeri, dan terutama kan untuk mengupgrade mengupgrade diri gitu ya kepada tahap yang lebih tinggi gitu ya, dan seterusnya. Ya itu luar biasa ceritanya Unidina perjalanannya, dan akhirnya alhamdulillah sampai ke Bristol kira-kira. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya sampai ke Bristol dan it's really a insightful experience untuk bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa juga. Pengalaman belajar yang baru kan ini yang sangat I think that is much different from my experience di S1. So I really fall in love by studying. Ya tadi bilang ya sangat berbeda gitu. Berbedanya apa? Bisa nggak cerita? Mungkin di situ Dina benar-benar menemukan yang namanya self-centered study. Nah, kalau dulu di S1 kan kayak self-centered tapi tetap berpusat kepada dosen gitu ya. Dosen menjelaskan, kita mencatat, atau kita disuruh presentasi satu persatu terus harus didorong gitu ya. Harus didorong gitu ya. Kalau di situ pertama reading list yang membuat kita lebih kuat ketika masuk ke dalam kelas ya. Reading list sampai 2 atau 3 ya. Pertama reading list ini berat dah. Apalagi udah 4 tahun vakum dari dunia akademik ya. Jadi ketika ketemu reading list agak-agak oh ya ini agak berat. Tapi setelah dibiasakan alhamdulillah
ketemu polanya gimana yang bagusnya ini, scanning, skimming. Terus sampai di dalam kelas, dosen itu mereka tidak menjelaskan, they don't explain to us. Mereka bertanya, gimana menurut kamu hasil reading kamu tentang topik kurikulum, pedagogi and online teaching. Terus kita bercerita pengalaman di Indonesia seperti apa kurikulumnya. Teman-teman yang lain juga bercerita di negara mereka seperti ini. Terus kita disuruh mini workshop, ya diskusi, menyampaikan perbedaan masing-masing, terus merefer ke salah satu jurnal. I think it's really a nice one. Jadi kita memang benar-benar open karena yang ditanya juga experience kita. Experience ya kan? Pendapat. Dan dosen itu jalan ke meja kita satu persatu. Pertama dia ke meja yang ini, terus dia datang ke meja kita. The previous table, the previous group really had a nice discussion. Jadi benar-benar engageful ya. Jadi kita itu engageful, insightful, and then really meaningful. Yang dan mereka sangat menghargai perbedaan. That's really a good one. That's really a good one. Yang paling bikin kaget mereka kan cuma mau dipanggil nama ya, tanpa embel-embel titel ya. I was so hesitant to call my professor. Hi Rob, hi Matt. The first one I was aduh, berat ini manggil dosen nama aja. Terus mahasiswa lain yang dari negara lain, mereka tuh critical thinking-nya tajam sekali dan sangat kritis. Sangat kritis, dan I think it's one thing that I learned there. Karena itu difasilitasi ya. Dan itu difasilitasi. Bukan ketika ada mahasiswa yang kritis itu malah tersinggung dosen. Ya, itu benar-benar salah satu respon profesor, so I really admire him. Beliau Profesor Guok Sing Yu, peneliti British Council, salah satu yang bikin Dina mau ke Bristol karena language testing dan assessment ini dah. Beliau keren-keren sekali papernya. Bukan orang Inggris. Inggris ya? Ya, Cina beliau, cuman sudah lama di Inggris ya. Betul. Jadi my friend just said, Professor, I don't agree with you. I was like, oh my God, dia bilang gak setuju sama Profesor. And you know, like my professor respond like, really, you have a different experience from me. I would like to learn. Tell me more. Oh, itu shock culture. Salah satu shock culture ketika belajar yang in my case kalau di zaman kuliah kalau berkata I don't agree, oh ya udah Anda keluar kalau nggak setuju dengan saya. Betul ya teman-teman ya. Jadi ini kalau di Recall juga ya kita belajar ya tentang Scopus dan sebagainya. Itu salah satu aspek yang apa ya hampir tidak ada gitu, bukan berarti tidak ada ya, tapi almost nothing gitu ya. Hampir tidak dipunyai oleh para akademisi Indonesia ini adalah ini loh, critical thinking. Satu, thinkingnya ya, cara berpikir kritisnya itu kelihatan ya. Jadi mungkin thinkingnya nggak bisa dilihat. Tapi aspek-aspeknya, contoh, ketika berbicara, ya, ketika berargumentasi itu tidak ada sisi kritisnya. Dari situ kita bisa bilang dia critical thinking-nya juga tidak ada, karena itu kan sebagai cermin dari cara berpikir kita gitu. Dan juga cerminan dari kurangnya critical thinking kita ini ya, kalangan Indonesia ini, akademisi dan seterusnya adalah ketika menulis tidak ada sisi kritisnya, begitu ya. Kita banyak comot aja gitu ya. Yang penting match gitu ya. Kalau ditanya apa kekurangan dari teori ini, bingung gitu ya. Kalau kelebihannya pasti, oh ini bagus teorinya gitu ya. Tapi ketika kekurangan, oh kayaknya nggak ada kekurangan. Nah, itu yang bermasalah sejak dari mentalnya, sejak dari pemikiran yang tidak dipupuk ya. Dan itu salah satu menurut saya ada kesalahan di sistem pendidikan kita. Yang akhirnya susah untuk bisa berkompetisi, berkompetisi dengan masyarakat global gitu yang sudah terbiasa dengan kritisisme gitu istilahnya. I agree with you. Nah, somehow memang I was shocked, agak kaget ketika salah satu dosen ngomong kayak gini dah. Oh ya seperti yang udah bilang tadi, kalau kita pasti banyak ketemu kelebihan teorinya. Betul. Ya. Terus si Matt bilang, my lecturer. Matt bilang beda lagi ya. Iya. Kalau tadi siapa? Profesor Goksing. Ya, ini si Matt ya, happen to be my supervisor tuh. Dia bilang gini, "Okay, Dina, you have found this. Okay, I can see that you have read a lot on this. Tapi
ini kan cuman jurnal ya. Kamu nggak harusnya perlu. langsung nggak perlu terlalu memuja-muja. Bisa Betul. aja dia salah. Ini kan jurnal. Itu kan pemahaman yang tidak pernah diajar Belum ke pernah. kita dah. Ya, Yang di Indonesia kita jarang selalu kayak kalau guru kita sudah berkata seperti itu, berarti itu benar. Itu kayak sabda Tuhan gitu ya. Benar dah. Harus dituruti. Harus seperti itu gitu. So, Dina rasa alasan kenapa kita tidak kritikal, I agree with you, karena di dalam kepala kita kalau guru kita sudah berkata berarti itu kebenaran yang mutlak. Sedangkan di luar mereka suka anak-anak yang membantah. Betul, membantah. Mereka suka anak-anak yang kritis bilang like, oh kamu itu ya, kamu nggak setuju. Berarti kamu pengalamannya beda. Saya pengen belajar deh dari kamu. Karena setiap orang yang berpendapat tidak setuju, berarti pengalaman dia berbeda dari kita yang cuman ketemu, ngelihatnya coverage-nya aja gimana. And then ada orang yang bilang enggak seperti itu, berarti kan pengalaman dia berbeda. My professor said so. Ya itu artinya dia menerima dengan kritikan, menerima dengan perbedaan. Yes, they really appreciate. Itu yang susah itu di Indonesia itu. Iya enggak? Ya. Dan terutama ini juga ya, mohon maaf, entah saya mendobrak budaya atau bagaimana, tapi saya lebih suka ya, salah satu aspek bagusnya budaya di luar negeri itu adalah demokratis. Yes. Dan selain demokratis adalah equality itu ya, persamaan. Ya equality, diversity, and EDI nama prinsipnya di Bristol penilaiannya. Inclusivity. Equality, diversity, and inclusivity. Kita kalau di Indonesia aja, mohon maaf ya, nanti coba cerita Dina. Ini sepele tapi saya kok, aduh ada yang nggak srek saya. Apa itu contohnya? Kalau di kampus-kampus Indonesia, saya nggak mau nyebut nama kampusnya, toilet itu ada toilet dosen, karyawan, ada toilet mahasiswa. Ini mohon maaf ya, kalau gedungnya itu bertingkat itu, yang dosen ataupun karyawan itu di lantai 1, mahasiswa itu di lantai 2. Jauh ya. Jauh dan what is this gitu ya. Itu kan discrimination namanya. Discrimination. Itu nama exclusivity namanya. Oh ya, since you mentioned that, I now notice kalau nggak pernah ada tulisan untuk staff nggak ada toilet. Iya nggak ada. Semuanya di situ juga gitu kan. Ya paling berbeda gender aja, yang perempuan-perempuan ya kan, laki-laki gitu ya. Atau bahkan kalau di Inggris lebih parah lagi ya, ada neutral gitu ada ya. Yang neutral. So there are a lot of differences, tapi kebanyakan mahasiswa Indonesia pasti bakal kaget di bagian critical thinkingnya, di bagian nugas. Betul. That was my first challenge. Malah kalau di luar negeri ya, dan terutama kayak di Inggris itu, kalau kita ya prof, yes prof, that's good prof. Nah itu mereka nggak suka. Mereka malah nggak suka gitu kan. You should talk, atau mereka lebih suka say something. Do you agree on this? Why? Meskipun suka, kita harus punya alasan yang kuat gitu. Kenapa memangnya kamu suka ini? Oh, menurut si teori Barakos and Selek, elite multilingualism ini terjadi dan akan terjadi karena kita terlalu mengglorifikasi satu bahasa. Akhirnya terjadilah elite multilingualism yang menyebabkan social injustice, social inequality. Nah, tapi meskipun teori ini bagus sih, ini pernah bilang kalau kelemahan teori ini benar nggak sih seperti itu, atau itu cuman biar bahasa Inggris ini makin dielit-elitkan, jadi dibikinlah teori ini. Pernah nggak sih mikir kalau misalnya commodification of language, atau di mana bahasa Inggris jadi komoditas, itu cuman sekedar teori aja, tapi itu nggak benar-benar jadi komoditas. Nah, yang seperti itu. So we need to describe the minus of the theory, the weakness of the theory as well. So itu yang Dina pelajari ya guys, yang berani mengkritik expertnya. Sebelumnya ketika S1, kalau expertnya sudah berkata seperti ini ya berarti benar, kebenaran mutlak. Kalau orang pesantren bilangnya sami anawa atau ya, jadi banyak ya sebenarnya ya yang banyak sekali yang bisa yang kita pelajari ya. Ya salah satunya itu. Dan itu yang menurut saya terutama di budaya akademik lah saya kira ya. Itu perlu dibangun. Ya kalau di masyarakat umum mungkin boleh kita tetap ya menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Tapi kalau di lingkungan akademik dilihat dulu gitu ya, menghormati itu seperti apa gitu kan kira-kira ya. Benar. Jadi terkadang ada bagusnya kita melakukan sebuah kritik ya. Kritik ini yang kalau saya sering mengatakan yang namanya kritik itu pasti membangun. Should be. Iya, harus itu. Kalau ada yang menyebut kritik
itu ada yang tidak membangun, itu bukan kritik namanya. Ya. Ya, itu namanya menjelek-jelekkan. Gitu ya. Why are you so ugly? Itu bukan kritik itu namanya. Personal personal hate attack itu namanya. Yeah. Itu hate speech namanya. Ya, jadi teman-teman, ini kalau kita tidak perlu panjang-panjang ya. Kalau mau diperpanjang lagi ini banyak sekali yang bisa dikeluarkan. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Umi Dina untuk belajar lebih jauh lagi. Mungkin terutama begini, ya mudah-mudahan ada waktunya, yaitu tentang apa perbedaan kuliah tentang TESOL ya, pendidikan bahasa Inggris yang ada di Indonesia dengan yang di Inggris ya. Ini terutama Inggris ini yang punya bahasanya. Well, I would like to mention something about that. Boleh. Kalau di Inggris ternyata ada yang when I compare to my friends who pursue their study di pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, mereka benar-benar belajar semua komponen mengajar saja. While I learn beyond the language itself. Betul. Seperti commodification of language. Banyak ideologi. Ya, banyak ideologi yang membuat Dina kayak bahasa bisa dijadikan alat politik, alat propaganda, alat bisnis, mencari uang. So I was like, I often discuss with my friends who also pursue their study in Indonesia yang pendidikan bahasa Inggris. Mereka benar-benar belajar kurikulum gitu ya. Benar-benar belajar. Pokoknya hal-hal yang yang benar-benar hanya untuk mengajar gitu, tanpa yang belajar beyond the language. Terutama untuk membangun sisi kritis. Ya, sisi kritis gitu dah. Ada di Indonesia itu. Atau seperti yang mau Dina presentasikan besok, seperti elite multilingualism. Karena Dina banyak di private sector, I can truly relate to this theory gitu loh. Karena ngajar di private sector terus kan, ngelihat mobil-mobil mewah datang terus yang belajar bahasa Inggris ini. So I kinda feel like, ketika pembelajaran bahasa Inggris itu kan tersedia untuk siapa saja kata pemerintah. Tapi kita lupa bahwa best English education is not for everyone gitu. So harus you have to provide with enough money. Namanya itu nggak dipelajari di sini ya. Nggak ada di Indonesia. Ya benar nggak ada. Jadi itu yang should be ya, yang harus ada di Indonesia. Kalau bisa mungkin dimulai dari kita ya nanti. Yes, I think when I become a lecturer dan seterusnya itu harus mulai dibangun ya. Setidaknya diskursus kecil gitu dibangun. Setidaknya mulai dari kelas dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi kebijakan dan kurikulum dan seterusnya. Amin. I think I would love to be a different lecturer from the different person that I met. Mudah-mudahan tidak seperti dosen yang sudah balik dari luar negeri tapi karakternya bagian sistem karena Pak ikut rektor gitu. I want to be a lecturer that makes my students fall in love with the knowledge. I don't want them to be afraid with the knowledge itself, karena Dina ketika belajar dulu takut gitu loh. Kok takut salah ini loh. Dikit-dikit aja nanya, kalau nanya misalnya kayak selalu di-cut gitu ya. Kamu kebanyakan tanya. Iya, kamu banyak tanya. Ini kamu itu aja nggak bisa. Itu kan pembunuhan karakter sedikit. Itu sebenarnya bullying yang dilakukan oleh akademisi dosen, yang ada di atas strata sosial akademik kita, itu bullying itu ya. Terus di depan orang ramai lagi gitu kan, lebih parah lagi. Kan jadinya besok-besoknya nggak berani nanya ya. Misalnya, yang bagian disertasi yang paling menyenangkan. Nah, kalau you know what I mean. Kalau misalnya di sini pasti kita susah sekali ketemu dosen sampai menyelesaikan skripsi itu ada yang menahun karena dosennya susah. Kalau di luar mereka itu sangat sistematis gitu dah. Jadi Oke, Dina, kita bulan depan kita ketemu membahas chapter 1 kamu ya. Silahkan kamu baca ini, kamu baca yang bagian ini, silahkan kamu tulis dulu. Bulan depan kita ketemu. Tanggal ini, jam segini. Mereka yang menentukan, jadi kita kok segampang ini gitu ya. Terus udah submit ya, meskipun memang prosesnya kan panjang ya untuk menulis dan juga untuk bertemu setiap bulan itu kayak deep research sekali menyelesaikan disertasi. Di situ memang kita dituntut menjadi independent researcher. And then that's when my friends said like mereka sudah publish banyak jurnal di Indonesia ketika mereka S2 dan kami di UK tidak publish apa-apa ada. And then it really feels like
Oh iya, karena kami di UK tuh semuanya sampai anak S3 tuh belum ada yang publish karena baru dianggap belajar untuk menjadi independent researcher. Belum ada tuntutan untuk ke sana gitu ya. Iya, quality untuk publish itu sangat-sangat luar biasa tinggi sehingga kami itu kayak tulisan kami masih belum dianggap tidak cukup. Tidak cukup ya. Ya, Unidina terima kasih banyak ya atas sharingnya. Ini kalau dilanjutkan nggak ada bisa. Nanti durasinya lebih panjang lagi. Ini mungkin sudah maghrib. Ya. Ini kebetulan sudah maghrib ya dan sudah agak gelap juga ya. Terima kasih sekali ya atas kehadiran dan juga sharingnya Unidina. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain lagi untuk membahas tadi banyak itu yang menarik ya tentang bagaimana disertasi itu maksudnya bukan disertasi S3. Itu menarik itu ya. Ya, perbedaan apa istilahnya istilah ya antara yang di Indonesia dengan di luar negeri. Disertasi itu maksudnya adalah tesis kalau di kita ya. Ya, benar. Ini perlu kita korek ya kawan-kawan ya. Disertasi. Betul benar. Ya. Jadi sementara untuk saat ini itu yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan doa dari kita semua mudah-mudahan Unidina sukses selalu. Amin. Apapun amin, yang akan dikerjakan di kemudian hari ya, baik akan menjadi dosen atau bahkan mungkin lanjut S3 ya. Amin. Semoga ada rezekinya lagi. Gitu ya, dengan suami yang entah ke Inggris lagi atau ke negara yang berbeda lagi ya. Apapun itu sukses selalu nih. Amin. Terima kasih banyak Huda. Thank you so much for having me. Ya, thank you dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So you do it all by yourself.